Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Hulu di Prof. Minsaro Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai dua jenis dokumen yang termasuk dalam penilaian ujian kinerja atau UKIN PPG Piloting 3 tahun 2024. Dan termasuk juga di sini kita akan membahas mengenai ketentuan yang berlaku dalam penilaian UKIN PPG Piloting 3 supaya bisa lulus tahun ini, teman-teman ya. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya, teman-teman? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita sudah masuk pada sebuah file dan file ini adalah berisi tentang dokumen penilaian ujian kinerja untuk PPG Piloting 3 tahun 2024. Dan di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-temannya bahwa untuk ujian kinerja atau UKIN PPG Piloting 3 tahun 2024 ini ada dua hal dokumen yang harus dipersiapkan oleh peserta PPG-nya. Dokumen yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua adalah video praktik pembelajaran. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Pertama dulu ya teman-temannya, kita harus mengenal dulu bahwa untuk bidang studi ada terbagi dua, yaitu bidang studi non bimbingan konseling atau BK dan bidang studi bimbingan konseling. Karena di sini teman-teman sangat beda jauh perangkat pembelajaran dan begitu juga dengan video praktik pembelajaran yang dipersiapkan oleh peserta PPG yang non bimbingan konseling dengan peserta PPG yang bimbingan konseling. Di sini kita akan jelaskan satu persatu. Pertama dulu untuk peserta PPG bidang studi yang non bimbingan konseling yang perlu dipersiapkan adalah pertama perangkat pembelajaran berupa RPP atau RPPH atau modul ajar atau RPL. Jadi dipersiapkan nanti teman-temannya perangkat pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah dokumen berikutnya yaitu video praktik pembelajaran berupa video peserta saat melaksanakan pembelajaran sesungguhnya bersama peserta didik di ruang kelas dan atau ruang pembelajaran lainnya. Kemudian kalau kita melihat untuk peserta dengan bidang studi bimbingan konseling, maka nanti teman-teman mempersiapkan pertama adalah perangkat pembelajaran atau layanan berupa pertama rencana pelaksanaan layanan konseling individual atau RPLKI, kemudian yang kedua adalah rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPLBKAL. Ini ya teman-temannya perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk video praktik pembelajarannya itu nanti dipersiapkan pertama adalah video praktik layanan bimbingan klasikal dan kedua adalah video layanan konseling individual. Kemudian di sini kita akan menjelaskan ketentuan umum dalam penulisan dokumen UKP PPG. Jadi UKP PPG ini teman-temannya termasuk di dalamnya adalah UKIN. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah persyaratan yang harus kita penuhi untuk mempersiapkan dokumen UKIN tersebut yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Jadi ada ketentuan umum teman-teman. Yang pertama adalah dokumen kita itu harus nyata, artinya dokumen dipakai dalam tugas dan video diambil berdasarkan pengalaman mengajar sendiri. Ini teman-temannya maksudnya nyata ini adalah berdasarkan pengalaman kita sendiri, artinya bukan pengalaman dari teman sejawat atau dari guru lain, dari sekolah lain. Kemudian harus orisinal, artinya harus benar-benar terbukti hasil karya sendiri dan bukan merupakan produk plagiarisme. Ini tidak boleh diambil dari produk atau hasil pekerjaan orang lain teman-teman. Ini adalah orisinal atau asli adalah pekerjaan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah lengkap, artinya dokumen dibuat selengkap mungkin sesuai ketentuan. Silakan nanti teman-teman kita akan menjelaskan ketentuan nanti pada video ini. Ke depan nanti kita akan menjelaskan ketentuannya, dan di sini diharapkan supaya teman-teman peserta PPG Piloting 3 itu harus benar-benar mempersiapkan dokumennya itu selengkap mungkin.
Kemudian paham artinya pahami kasus dengan baik dan kuasai relasinya dengan nilai-nilai filosofi pendidikan. Silakan nanti ditentukan ya teman-teman dan dipahami bagaimanakah caranya supaya nanti perangkat pembelajaran itu bisa sesuai dengan video yang dipraktikkan teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk pada ketentuan pembuatan dokumen UKIN. Yang pertama adalah ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Nanti kita akan jelaskan untuk video pembelajaran. Untuk perangkat pembelajaran dulu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh peserta PPG Piloting 3. Ketentuan yang pertama adalah perangkat mengajar sehari-hari atau disiapkan secara khusus untuk ujian dengan durasi pembelajaran adalah 2 JP. Teman-teman harus bisa memperhatikan ini, artinya perangkat pembelajaran yang kita buat itu yang berupa RPP atau modul ajar itu bisa yang sudah pernah kita terapkan sehari-hari atau bisa juga nanti yang baru disiapkan secara khusus untuk mengikuti ujian kinerja ini. Silakan nanti teman-teman bisa memilih, artinya kalau misalnya ada RPP atau modul ajar yang sudah kian pernah dilaksanakan sebelumnya, maka nanti itu bisa juga digunakan, atau memang kalau misalnya teman-teman merasa itu kurang lengkap, maka nanti bisa dipersiapkan perangkat pembelajaran yang secara khusus digunakan untuk ujian. Tetapi di sini dengan durasi pembelajaran adalah 2 JP. 2 JP di sini teman-teman berbeda-beda ya. Kalau misalnya dia tingkat SD, maka 2 JP itu adalah 70 menit. Kalau di SMP 2 JP itu adalah 80 menit. Kalau di SMA SMK atau sederajat itu 2 JP-nya adalah 90 menit. Sementara dia kalau TK nanti itu biasanya 2 JP-nya adalah 60 menit. Silakan nanti disesuaikan ya teman-temannya sesuai dengan jenjang mengajarnya. Kemudian yang kedua adalah hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Ini tadi kita sudah sampaikan di awal teman-teman ya, artinya perangkat pembelajaran yang kita buat itu adalah harus benar-benar buatan sendiri atau yang kita kembangkan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi jika ada. Jadi di dalam perangkat pembelajaran yang kita buat, misalnya RPP atau modul ajar, maka ini wajib dicantumkan ketiga hal ini teman-teman ya. Yang pertama adalah media, harus dijelaskan di situ media pembelajaran apa yang kita gunakan pada saat itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bahan ajarnya, apa yang kita gunakan bahan ajar, misalnya bahan ajar di sini adalah konten atau sama halnya dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan pada saat itu. Kemudian lembar kerja, di sini biasanya kita menyebutnya adalah LKPD, silakan nanti dipersiapkan. Dan kemudian instrumen evaluasi. Nah, jadi ini untuk instrumen evaluasi ini adalah opsional, itu hanya jika ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka nanti cukup yang ketiga hal ini, yaitu media, bahan ajar, dan lembar kerja. Setelah itu adalah yang keempat, perangkat pembelajaran atau layanan dibuat dan diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Nah, jadi teman-teman nanti silakan membuat dulu perangkat pembelajarannya, yaitu modul ajar atau RPP, diketik di Microsoft Word. Nanti kalau misalnya sudah siap, maka dibuat dalam bentuk PDF. Tetapi dan catatan ada nanti kita menyimpan file ini dengan nama, yaitu perangkat pembelajaran, baru garis datar bawah nama peserta, kemudian garis datar bawah NIM atau NIM, dan diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PN UKP PPG. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, ketentuan mengenai perangkat pembelajaran yang harus kita persiapkan dalam mengikuti ujian kinerja atau UKIN PPG Piloting 3 tahun 2024. Sekarang kita masuk pada ketentuan dalam pembuatan video praktik pembelajaran. Yang pertama adalah diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Silakan nanti teman-teman membuat videonya, teman-teman mengajar dalam kelas seperti biasa, tetapi diutamakan proses pembelajaran yang diterapkan itu adalah sesuai dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
Artinya di sini teman-teman, pertama sekali dulu kita membuat modul ajar atau RPP. Kemudian kalau misalnya sudah siap, maka barulah kita membuat praktik pembelajarannya dan kita mengambil video pembelajarannya dengan catatan langkah-langkah atau proses pembelajarannya itu harus sesuai dengan modul ajar atau RPP yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah direkam saat mengajar dengan durasi minimal 2 JP. Kalau misalnya dia pendidikan anak usia dini itu menyesuaikan. Jadi ini teman-temannya durasinya minimal 2 JP. Kemudian setelah itu baru nanti dibuat dalam format MP4 karena ini adalah video teman-temannya dalam bentuk video, maka nanti formatnya adalah MP4. Kemudian yang kelima adalah gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Ini teman-temannya kesalahan rata-rata yang dilakukan oleh peserta PPG pada saat mengikuti UKIN. Artinya suara mereka itu tidak jelas, kemudian videonya juga tidak stabil, gambarnya tidak jelas teman-temannya. Jadi di sini diharapkan kepada teman-teman supaya bisa menggunakan kamera yang baik kualitasnya dan kemudian diusahakan supaya situasi dan kondisi itu bisa tenang teman-temannya supaya nanti tidak terganggu suara dari luar ruangan. Kemudian berikutnya adalah video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan mulai dari pembuka, inti, dan penutup. Ini teman-temannya tidak boleh dijeda atau tidak boleh dipotong karena dalam video UKIN ini nanti ada dua versi. Yang pertama adalah video edit dan video utuh. Kalau dia video utuh itu nanti harus lengkap mulai dari kegiatan pembukaan, inti, dan juga kegiatan penutup. Kemudian yang ketujuh adalah tidak ada penambahan aksesoris, misalnya profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya, atau latar belakang musik. Ini tidak boleh ya teman-temannya. Tidak perlu lagi ada perkenalan identitas guru atau perkenalan sekolah, misalnya kita memperkenalkan profil sekolah kita apa, atau kita menggunakan musik tidak boleh ya teman-temannya, karena ini adalah video utuh, ini tidak boleh ada editan sedikit pun. Kemudian nanti di sini video yang diunggah terdiri atas yang pertama adalah rekaman utuh itu selama minimal 2 JP tanpa editing. Jadi video utuh ini artinya tidak diedit sama sekali ya teman-temannya. Kemudian rekaman video yang telah diedit itu berdurasi 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran atau layanan sesuai modul ajar atau RPL. Nah, jadi ada dua nanti teman-temannya, dua versi video yang kita unggah pada aplikasi UKIN. Yang pertama adalah video utuh dan kedua adalah video edit. Kita sudah tahu teman-temannya apa perbedaan antara video utuh dan video edit. Video utuh ini adalah tidak diedit sedikit pun dan durasinya adalah benar-benar 2 JP atau 80 menit kalau misalnya dia tingkat atau jenjang SMP. Kemudian kalau untuk video edit itu durasinya adalah antara 20 sampai 30 menit. Kita ambil di sini ya teman-temannya dari video utuh tadi, kita potong-potong dan kita simpan saja bagian-bagian pentingnya, baru nanti kita unggah di aplikasi UKIN. Nah, jadi itu ya teman-temannya beberapa dokumen dan juga ketentuan dalam mengunggah seluruh dokumen UKIN PPG Piloting 3 2024, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.